Assalamualaikum. Salam teh. Silakan duduk teh. Ya, makasih Bu Bidan. Ada perlu apa ya teh? Ini Bu Bidan, bulan depan kan saya mau melangsungkan pernikahan. Iya. Nah, saya kesini tuh mau konsul nih Bu. Apa aja yang saya harus persiapkan biar nanti saya tuh menikah teh kalau ibaratnya hamil apa saya udah sehat gitu. Jauh dari virus, Iya, penyakit iya, gitu iya. maksudnya. Sebelumnya namanya dengan siapa ya teh? Ibu Teteh Ina Umurnya berapa teh? 22 22. Alamatnya? di Samporo. Sebelumnya nggak sama suaminya teh kesini, calon suaminya maaf. Calon suaminya kerja jadi udah sendiri Nanti aja. pertemuan berikutnya bawa ya teh calon suaminya. Ya, bisa. Nah, di sini saya akan memberikan apa saja persiapan pranikah dan prakonsepsi. Nanti biar teteh setelah nikah itu nggak kaget gitu teh tentang apa-apa yang akan dihadapi nanti. Nah, di sini itu asuhan pranikah. Asuhan pranikah itu kayak asuhan atau pelayanan yang kami berikan kepada ibu berupa nanti juga ada pemeriksaan fisik, terus juga nanti ada dari persiapan mental ibunya ataupun calon suami ibu, terus juga dan lain-lainnya gitu Bu. Nanti saya jelaskan. Kenapa dibuatnya asuhan pranikah ini? Tujuannya biar nanti teteh itu pas udah nikah tuh ketika ada permasalahan itu teteh bisa melewatinya dengan solusi-solusi yang kami berikan sekarang ini Bu gitu. Nah, tujuan dilakukannya tadi sebelumnya asuhan pranikah itu untuk mengetahui kondisi fisik mental setiap pasangan, fisik dan mental setiap pasangan, baik ibu maupun baik teteh maupun calon suami teteh gitu Bu. Apa saja yang perlu dikaji Bu, yaitu kayak mendeteksi kesehatan reproduksi teteh, kalau nggak teteh juga suami teteh, nanti dua-duanya juga diperiksa lah. Itu mempersiapkan mental teteh dan mental calon suami, terus juga mempersiapkan kehamilan, apakah teteh nanti setelah nikah mau melaksanakan KBK atau langsung memiliki keturunan, nanti bisa kita obrolkan lagi. Terus di sini ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik apa aja Bu? Apa aja teh yang kita lakukan? Nah nanti kalau bisa nanti sama calon suaminya teh kesini lagi, nanti saya berikan lagi arahannya. Pemeriksaan fisiknya itu kayak pemeriksaan kadar gula darah, buat mendeteksi penyakit-penyakit apakah ada diabetes mellitus apa enggak. Terus pemeriksaan urin dan tinja. Jadi untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di dalam adakah penyakit di dalam ginjal atau enggak yang berhubungan dengan saluran kemih Bu. Paham Bu? Paham. Lalu di sini ada pemeriksaan golongan darah dan resus. Nah biasanya kalau resus ini diperiksa itu kalau misalnya pasangan kita itu beda gen, kayak misalnya pernikahan antara Asia dan orang Asia dan Eropa gitu Bu. Berarti orang luar gitu ya? Iya, orang luar gitu Bu. Lalu ini ada pemeriksaan hemoglobin untuk mendeteksi penyakit darah atau kelainan lainnya gitu Bu. Nanti ada pemeriksaan darah untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang ada di dalam apakah ada penyakit atau tidak gitu Bu. Nanti ada melakukan pemeriksaan vaksin teteh Bu. Vaksin teteh itu vaksin tetanus Bu. Nah untuk menekankan tujuannya dilakukannya vaksin tetanus ini untuk menekankan terjadinya penyakit tetanus Bu gitu. Risikonya akan berdampak pada saat nanti teteh melakukan proses mengandung gitu Bu. Ketika teteh
misalnya pengen punya anak, sebelumnya itu nggak suntik tetanus dulu. Nah nanti juga takutnya bermasalah pada kandungan teteh gitu. Nanti juga ada konseling KB lagi gitu teh. Nah ini alur pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum teteh nikah. Nanti itu ada pertama itu pendaftaran dulu, lalu pemeriksaan anamnesa atau pemeriksaan fisik yang tadi saya jelaskan, terus kemudian pemeriksaan penunjang nanti ada lagi. Dan dari sini hasilnya bagaimana? Kalau teteh sehat berarti teteh langsung ada lagi KIE, pemberian langsung suntik imunisasi teteh tadi Bu ya, yang tetanus itu. Nah tapi jika hasilnya beresiko atau ada suatu penyakit, nah nanti prosesnya itu ini melakukan rujuk ke klinik untuk dideteksi lebih lanjut lagi. Terus juga jika memang ada penyakit diterapi dulu gitu, di proses penyembuhan dulu gitu. Nah kalau misalnya tadi sehat ya seperti biasa, melakukan pemeriksaan terus sampai selesai proses pemeriksaannya. Nah lalu di sini ada persiapan mental menuju pernikahan ibu. Apakah teteh siap atau enggak? Apakah pernikahan ini tidak ada keterpaksaan atau bagaimana? Tuh. Terus rencana setelah menikah, apakah teteh mau KB atau enggak gitu. Seperti itu. Terus juga yang ketiga, mengkaji dukungan dari pihak keluarga terhadap pasangan calon pengantin. Apakah sudah ada restu di antara kedua belah pihak, baik itu dari calon teteh ataupun dari suami. Iya. Seperti itu teh. Lalu asuhan di sini ada asuhan prakonsepsi. Tadi kan udah tuh pranikah. Sekarang ini yang prakonsepsi. Kesiapan psikolognya. Apakah ibu siap? Apakah teteh siap untuk melakukan untuk memiliki anak gitu, untuk memiliki anak setelah nikah gitu. Apakah teteh siap secara psikologisnya? Karena kan setiap kalau kita ingin mempunyai keturunan itu harus mempersiapkan psikologi, terus juga maksudnya itu mental kita, lalu juga finansial juga kan Bu. Terus juga kesiapan kebutuhan calon anak. Jadi apakah sudah ada persiapannya untuk calon jabang bayi nanti gitu Bu. Terus pengetahuan cara pengasuhan anak-anak. Apakah ibu sudah tahu atau nggak teteh sudah tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik itu? Nanti kita akan lakukan konseling lagi kalau ada calon ibu ya Bu. Ini saya memberikan gambaran aja dulu ke teteh. Terus persiapan keuangan tadi yang saya bicarakan, harus ada persiapan dalam keuangan ya Bu. Masa kita mau hamil tapi nggak ada dana atau biaya, jadi segala ininya itu harus dipersiapkan untuk bersalinnya, untuk sama ibu hamilnya kan, ibu hamil juga harus diberikan nutrisi atau yang lain-lainnya. Terus juga baju-baju anak, baju-baju bayi, terus juga dia nanti pas sekolah atau nggak gimana gitu. Terus di sini juga ada lagi, kalau ibu ingin menggunakan KB, ibu juga harus mengetahui kapan ibu menghentikan KB, penggunaan KB gitu jika mau ber-KB. Terus juga kebutuhan nutrisi nanti yang ibu dapatkan atau yang ibu konsumsi itu harus baik ketika ibu ingin memiliki keturunan. Terus juga jadi dari faktor medisnya itu nanti kan juga ada pemeriksaan lagi Bu, apakah ada diabetes atau enggak penyakit atau gangguan lainnya. Terus juga faktor-faktor ini itu bisa dari lingkungan tempat ibu. Jika ibu pas ketika pemeriksaan itu ada faktor medis seperti diabetes, penyakit jantung gitu, itu tuh faktornya itu dari lingkungan dan tempat kerja juga. Terus di sini jika pasangan ibu ketika pemeriksaan itu
terdapat, maksudnya lebih tua gitu Bu, umurnya udah tua gitu, itu bakal beresiko tinggi jika memiliki kelainan sindrom Down gitu Bu. Jadi akan sulit memiliki keturunan ketika calon pasangan ibu tuh memiliki sindrom Down gitu Bu, penyakit kayak emang misalnya udah resiko, udah umurnya udah tua, tapi terus juga ditambah punya sindrom ini, jadi sulit untuk mempunyai keturunan gitu Bu. Jadi sebelum itu juga kita melakukan pemeriksaan Bu, sebelum ibu mempunyai keturunan itu. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan 3 bulan atau 6 bulan sebelum ibu mempersiapkan program kehamilan gitu Bu. Ada riwayat kesehatan bagi calon ibu dan calon ayahnya juga, terus juga ada riwayat kesehatan dari keluarga kayak tadi yang saya bilang. Terus di sini apa aja yang diperiksa dari ibunya sendiri ya, dari ibunya sendiri itu nanti akan ada pemeriksaan bobot tubuh atau berat badan, nanti juga ada rongga panggul dan pemeriksaan pap smear apakah ada kelainan atau tidak di dalam vagina ibu, nanti diperiksa lagi seperti itu. Nah, di sini harapan diberikannya asuhan pranikah dan prakonsepsi itu. Harapannya itu dapat meningkatkan kesiapan pemahaman calon pengantin tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat merencanakan kehamilan yang diinginkan. Itu dari prakonsepsi Bu. Meningkatkan program KIA dan juga di sini meningkatkan peran lintas program sektor dalam KIE kesehatan. Terus juga di sini ada harapan untuk calon pengantinnya juga mencegah lahir cacatnya anak atau bayi, terus kelainan bawaan, mengurangi beban pembiayaan juga akibat penyakit yang kronis. Jadi kan kita setelah pemeriksaan kan kita tahu Bu, kita tahu apakah ada penyakit atau tidak. Nah, itu juga dapat mengurangi beban pembiayaan gitu. Terus juga menyiapkan pasangan apakah siap dari kesehatan fisik atau enggak mentalnya tadi yang saya bicarakan gitu teh. Nah, udah sih, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu kalau apa sih yang suntik tetanus ya, Iya. suntik tete itu di mana tuh Bu disuntiknya? Di tete apa di tangan? Enggak, di tangan biasa kayak Oh, di tangan suntik biasa gitu. kayak suntik biasa. Oh iya, berarti intinya mah kita harus siap mental, Mental, kesehatan, Iya, dan finansial finansial juga gitu ya. juga, iya. Betul. Ya, berarti kalau kesehatan mah kita tinggal ini aja ya, tinggal melakukan pemeriksaan ibaratnya gitu Iya. dari awal gitu ya. Berarti awal langkah pertama saya sebelum menikah itu harus suntik tetanus dulu ya Bu ya. Iya, nanti juga ada ini lagi teh. Nanti Tete kesini sama si A-nya lagi aja kalau suaminya. Nanti saya berikan lagi lebih jelas. Ini saya hanya cuma memberikan gambaran-gambarannya saja. Iya. Biar nanti bayi saya kalau hamil pun saya Iya, terus bayinya juga sehat. sebelum nikah juga ibu udah tahu apa yang harus dilakukan gitu biar mencegah dari terjadinya penyakit menular. Iya. Penyakit yang Kita tidak tahu pasangan kita iya. bakal berpenyakit atau tidak gitu. Benar. Nah, Ya, gitu, kalau seperti ada itu. peribahasa penyakit keturunan jangan sampai gitu Iya. ya dicegah lah Iya, dari semoga sekarang, sehat-sehat dari ya, awal. Teh. Iya. Ya udah, terima kasih Bu Bidan ya. Iya. Saya maaf nih mengganggu. Iya, tidak apa-apa Teh. Nanti kesini laginya sama calon suaminya aja ya Teh, biar nanti Nanti saya WA dulu apa kita kapan ya? nanti Soalnya hubungi saya lagi. nunggu libur gitu. Iya. Nunggu dia libur kerja Ya, dulu nanti ya. biar saya ini lagi. Iya. Makasih ya Bu ya. Iya, makasih Teh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.